Termasuk pertanyaan saya adalah, dan ini mohon maaf kepada para pendukung Kang Deddy Mulyadi, ya, kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi melakukan pemasangan kain-kain, istilahnya itu kainisasi, pemasangan kain di pepohonan di seluruh Jawa Barat, tanda petik, menggunakan dana APBD, ya, dan itu menghabiskan juga dana yang tidak sedikit, apakah kritikan yang sama akan kita lontarkan? Dalam tanda petik lagi, ketika Kang Deddy Mulyadi mewacanakan membuat souvenir pariwisata Pangandaran dengan gambar atau patung atau replika Nyi Roro Kidul, dan replika atau gambar atau apapun itu berasal dari dana publik, dana APBD, apakah itu juga akan dikritisi? Assalamualaikum guys, ini Masjid Al-Jabar merupakan sebuah kebanggaan bagi warga masyarakat Jawa Barat karena merupakan masjid termegah di Jawa Barat yang dibangun ketika masa pemerintahan Ridwan Kamil. Namun belakangan Masjid Al-Jabar ini kembali viral diperbincangkan oleh warganet karena ternyata pembangunan Masjid Al-Jabar ini merupakan beban utang bagi warga Jawa Barat yang harus ditanggung oleh pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Hal ini terungkap setelah Kang Deddy menginterogasi staf Pemprov Jawa Barat. Masjid Al-Jabar dari dana PEN kemudian? Iya Pak, itu sarana peribadatan. Oh, jadi Al-Jabar itu dibangun dari dana pinjaman sebagian. Dan berapa yang dibangunkan di situ? Dulu yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar per tahun. Total utang pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Nah begitulah guys, akhirnya ada sebagian netizen yang membanding-bandingkan ketika bagaimana apabila Kang Deddy membuat sebuah kebijakan yang sumbernya dari dana APBD, apalagi ketika Kang Deddy memberikan arahan ketika pembentukan DKD di Pangandaran. Di sana beliau mewacanakan untuk membuat souvenir Nyi Roro Kidul sebagai ikonik Pangandaran. Souvenir Pangandaran lamun arek brandingna Nyi Ratu Kidul. Cina, Tiongkok boga Dewi Kuan Yin, kunaon teu wani urang Pangandaran brandingna Nyi Ratu Kidul. Lamun ka Pangandaran beli lukisan Nyi Ratu, beli boneka Nyi Ratu, gantungan kunci Nyi Ratu, sing wani. Nah, sehingga hal ini menimbulkan berbagai reaksi, salah satunya dari Kang Nandang ini. Ya. Dalam tanda petik lagi, ketika Kang Deddy Mulyadi mewacanakan membuat souvenir pariwisata Pangandaran dengan gambar atau patung atau replika Nyi Roro Kidul, dan replika atau gambar atau apapun itu berasal dari dana publik, dana APBD, apakah itu juga akan dikritisi? Kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi melakukan pemasangan kain-kain, istilahnya itu kainisasi, pemasangan kain di pepohonan di seluruh Jawa Barat, tanda petik, menggunakan dana APBD, ya, dan itu menghabiskan juga dana yang tidak sedikit, apakah kritikan yang sama akan kita lontarkan? Untuk hal ini kita simak jawaban Kang Deddy yang begitu cerdas. Pohon dikasih kain maka tidak akan ada yang paku, tidak akan yang bikin iklan yang ada di situ. Lebih mulia pohon dikasih kain dibanding pohon dipakuin, dipasangin iklan, sedot tinja. Ilmu lingkungan mengajarkan proses pelindungan, proses memuliakan. Pohon memberikan energi bagi lingkungan, memberikan air sebagai penyerapan dalam tanahnya, kemudian menghasilkan oksigen di atasnya. Maka menyarungi pohon adalah bagian dari kebudayaan memuliakan pohon yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang kerjanya nebang pohon di mana-mana. Nah, dan disinilah guys, Bapak Aing kembali menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin sejati. Beliau menjawab berbagai hujatan, berbagai asumsi yang miring tentang kebijakan-kebijakan beliau. Mari kita simak jawaban cerdas Bapak Aing. Lakukan pasti menuai pro dan kontra, dan itu biasa dalam kehidupan. Karena tugas pemimpin itu bukan sekedar hanya mendapat dukungan dan popularitas saat ini, tetapi yang terpenting apa yang dilakukan harus memiliki dampak bagi kebaikan di masa depan. Saya memberikan contoh seorang ayah yang sejak kecil disiplin pada anak-anaknya, disiplin uang jajannya, disiplin sekolahnya, disiplin bangun paginya, disiplin membantu kegiatan orang tuanya di rumah. Pasti anaknya tidak terima dan marah karena dia ingin menikmati kebebasan serta menikmati limpahan uang. Tetapi suatu saat anaknya akan berterima kasih pada ayahnya bahwa apa yang diletakkan bagi dirinya memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Mengenai SNBPT, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri
pendidikan tinggi dan sains, dan saya sudah mendapat jawaban. Tetapi jawabannya tidak akan saya sampaikan melalui media sosial, dan saya akan terus mencari jalan dan berusaha. Semoga anak-anak ini tidak dirugikan. Salam untuk semuanya, hormat, dan salam juga buat warga Parung Panjang yang mengalami derita yang sangat panjang. Hari Rabu saya akan memutuskan untuk menyelesaikan berbagai problem di Parung Panjang di perubahan anggaran tahun 2025. Semoga teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sama terus demi kemajuan masyarakat Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa, Indonesia maju.